Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wenson dengan nomor induk mahasiswa 030111 2820 25057. Mahasiswa Universitas Sriwijaya, jurusan Teknik Sipil angkatan 2020 kelas A Kampus Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan aplikasi Mendeley sebagai dasar untuk menggunakan daftar pustaka maupun citation. Namun sebelum kita menggunakan aplikasi Mendeley, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai cara mendownload dari aplikasi Mendeley ini. Baik, di sini saya sudah menunjukkan browser yang akan saya gunakan, yaitu browser dari Google Chrome. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah masuk ke dalam website dari mendeley.com. Nah, dari website mendeley.com ini kita langsung klik di bagian download untuk mendownload aplikasinya. Kemudian karena laptop saya berbasis pada Windows, maka saya akan mendownload aplikasi dari Mendeley ini untuk Windows. Jadi di sini sudah kelihatan aplikasinya sedang di-download. Selagi kita menunggu di-download, kita bisa memasukkan akun kita ke dalam untuk Mendeley ini. Kita bisa untuk sign in atau mungkin create account. Di saat ini saya akan sign in saja. Nah, di sini saya sudah memiliki email yang terpasang di dalam Mendeley ini. Saya masukkan password. Nah, kemudian di sini sudah terlihat untuk akun saya sudah masuk ke dalam Mendeley ini. Nah, langkah selanjutnya selagi kita masih menunggu, kita akan mendownload Chrome extension untuk Google Chrome ini untuk mendeley.com, untuk aplikasi Mendeley. Nah, kemudian dari sini kita masuk ke Chrome Web Store untuk masukkan aplikasi extension untuk ke Google Chrome untuk Mendeley Web Importer. Ini kita tinggal tambahkan. Dia akan mendownload sendiri dan Mendeley Web Importer sudah ditambahkan ke dalam Chrome. Nah, kemudian karena aplikasi ini sudah di-download, maka kita tinggal double klik saja untuk diekstrak filenya. Nah, kemudian ini adalah langkah instalasinya. Karena saya hanya menggunakannya untuk saya sendiri, maka saya memilih only for me, atau user. Kemudian instalasi sudah selesai dan saya akan klik finish dengan langsung mencoba untuk menjalankan aplikasi Mendeley ini. Nah, beginilah tampilan dari Mendeley desktop, yaitu Mendeley Reference Manager. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan akun kita. Nah, dari sinilah kemudian kita akan mencoba untuk memasukkan aplikasi Mendeley ini ke dalam Word. Nah, apabila kita membuka Word, maka di bagian reference ini kita belum melihat bagian Mendeley yang bisa kita gunakan langsung ke dalam Word ini. Nah, maka untuk memasukkan Mendeley ini ke dalam Word, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah klik Insert, kemudian Get Add-ins, kemudian kita cari Mendeley. Nah, di sini ada Mendeley site, jadi kita langsung add saja. Dan di bagian reference akan otomatis muncul sendiri di bagian Mendeley site. Mungkin seperti itu saja untuk bagian menginstal aplikasi dari Mendeley langsung ke dalam laptop dan langsung menghubungkannya ke dalam Word. Kita akan lanjut cara menggunakan dari aplikasi Mendeley. Nah, ini adalah tampilan dari Mendeley Reference Manager yang sudah kita download tadi. Kemudian kita akan mencoba untuk memasukkan referensi ke dalam aplikasi Mendeley ini. Terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu dengan memasukkan file jurnal yang sudah kita download langsung dari komputer, atau dengan add entry manually, atau dengan import library. Nah, untuk metode import library ini, kita memerlukan file dengan file extension berupa BIP, XML, ataupun RIS.
Nah, cara untuk mendapatkan file extension ini, ialah kita harus masuk ke dalam website dari sumber tempat kita akan mencari sumber referensi kita. Nah, di sini saya akan menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam topik berupa ke teknik sipilan. Jadi saya akan mencari civil engineering. Nah, di sini sudah terdapat beberapa jurnal atau mungkin buku yang dapat kita jadikan sebagai sumber referensi. Nah, untuk mendapatkan file untuk import library ini, kita hanya perlu klik bagian kutip. Nah, ketika kita klik, akan terdapat beberapa pilihan berupa BibTeX, EndNote, RefMan, atau RefWorks. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memberikan contoh mengenai RefMan ini. Lalu saya klik kali dan akan terdapat file dengan ekstensi RIS yang terdownload. Kemudian kita buka aplikasi Mendeley, kita add new, import library, karena tadi file yang kita gunakan ekstensinya RIS, kita klik RIS, dan kita cari file dengan tipe ekstensi berupa RIS. Lalu kita klik dan open. Di sini file tersebut akan diupload dan akan secara otomatis masuk ke dalam Mendeley Reference Manager. Nah, terdapat cara lain untuk memasukkan ini, yaitu kita buka sumber referensinya, lalu kita klik Tools, lalu kita klik Export Citation. Nah, dari Export Citation tersebut terdapat beberapa pilihan untuk yang dapat kita pilih untuk di-download, baik itu plain text, RIS, EndNote, BibTeX, Medlars, atau RefWorks. Nah, pada yang ini saya akan coba menggunakan BibTeX, lalu saya download. Nah, seperti biasa, kita buka aplikasi Mendeley-nya, kita add new, import library, lalu kita klik BibTeX, dan kita masukkan file dengan file extension berupa bib. Kita open, di-upload, dan akan langsung secara otomatis masuk ke dalam Mendeley. Nah, kemudian cara kedua yang dapat kita gunakan untuk menambah referensi di dalam Mendeley adalah dengan add entry manually. Nah, perlu diketahui bahwa ketika kita menggunakan aplikasi Mendeley Reference Manager, pastikan bahwa device yang kita gunakan itu selalu terhubung ke dalam internet. Hal ini bertujuan agar Mendeley bisa terus melakukan sinkronisasi data dan informasi atas referensi yang kita gunakan. Nah, pada bagian add entry manually ini, kita tetap bisa memasukkan informasi dari sumber referensi ini secara otomatis, yaitu dengan menggunakan link berupa DOI. Nah, link DOI ini dapat kita cari dari referensi-referensi yang ada di Google Scholar ini. Sebagai contoh, saya akan membuka salah satu referensi lain. Nah, di sini biasanya langsung dicantumkan link DOI, seperti yang saya blok ini. Kemudian link ini kita copy, dan kita kembali lagi, kita paste, dan kita search. Nah, dari sini semua data yang kita gunakan dari sumber referensi yang akan kita gunakan akan terisi secara otomatis melalui link DOI tersebut. Lalu kita klik add entry. Nah, dari add entry manually tersebut juga kita bisa mengisi setiap kolom ini dengan informasi-informasi dari sumber referensi yang kita gunakan. Nah, langkah ketiga atau cara ketiga yang dapat kita gunakan untuk menambah referensi di Mendeley adalah dengan memasukkan file PDF atau jurnal yang sudah kita download langsung dari komputer. Nah, dari sini kita klik Files from Computer, lalu kita klik contoh. Di sini saya sudah mempersiapkan contoh referensi jurnal. Jadi langsung saya open saja, dan di sini langsung di-upload dan akan langsung otomatis masuk ke dalam library Mendeley. Nah, namun perlu diketahui bahwa langkah dari yang menggunakan files from computer ini bisa saja terjadi misinformasi. Karena Mendeley berusaha untuk membaca informasi yang ada di sumber jurnal yang kita download itu, sehingga bisa saja terdapat informasi yang terlewat. Nah, mungkin itu adalah beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk menambah referensi
di dalam Mendeley Reference Manager. Nah, jadi tadi saya sudah sempat memasukkan beberapa referensi yang saya gunakan untuk jurnal saya yang saya gunakan. Di sini saya sudah menginput sekitar 16 referensi, yang mana referensi-referensi ini sudah saya dapatkan dari Google Scholar atau mungkin dari Science Direct ataupun dari website lainnya. Nah, di sini terdapat sebuah potongan dari jurnal yang sudah saya gunakan, yang menggunakan referensi-referensi di sini. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk memasukkan citation dari jurnal yang saya gunakan ini dengan menggunakan add-ins berupa Mendeley Site yang sudah kita masukkan tadi. Jadi langkah pertama kita akan klik Mendeley Site. Sini kita tunggu, kemudian kita klik Get Started. Klik Get Started, kemudian kita akan dimasukkan ke dalam halaman untuk sign in. Sini saya akan sign in saja. Nah, di sini akun tersebut akan langsung tersinkron dengan Mendeley Reference Manager yang kita gunakan di desktop ini. Nah, di sini bisa dilihat 16 buah referensi yang sudah saya input ke dalam Mendeley. Jadi di sini apabila kita ingin memasukkan sebuah citation, di sini saya mengambil misalnya pada bagian paragraf ini, pada kalimat ini. Nah, di sini saya tinggal klik centang salah satu dari referensi yang saya gunakan. Misalnya pada paragraf ini saya menggunakan referensi yang ini. Jadi saya klik centang, kemudian saya klik insert one citation. Di sini klik dan di sini sudah masuk citation yang saya gunakan untuk referensi yang ada di sini. Nah, setelah kita memasukkan citation ini, citation yang dimasukkan oleh Mendeley ini juga terdapat yang namanya style. Jadi ada yang namanya citation style. Dan kita juga bisa merubah bahasa dari bentuk citation yang kita gunakan. Nah, caranya kita tinggal klik citation settings, kemudian di sini ada pilihan untuk change citation style. Nah, dari sini kita bisa memilih style-style dari bentuk citation yang kita butuhkan sesuai dengan tipe jurnal yang akan kita tulis. Nah, selain itu, kita juga bisa merubah bahasa dari yang kita gunakan dari citation dari Mendeley ini. Kita tinggal klik change citation language. Ini terdapat banyak bahasa. Nah, di sini untuk citation yang saya gunakan ini dasarnya adalah English US. Nah, kita juga bisa merubahnya menjadi bahasa Indonesia atau mungkin bahasa yang lain. Nah, di sini saya akan coba untuk klik bahasa Indonesia. Nah, kebetulan karena tulisannya di sini dalam bentuk dan simbol, jadi terlihat tidak ada perubahan. Jadi kalau misalnya citationnya dalam bentuk N, dan kita merubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia, akan terubah otomatis menjadi dan. Nah, di sini sekarang saya akan mencoba untuk memasukkan seluruh referensi-referensi yang saya gunakan ini sesuai dengan pernyataan dan kutipan-kutipan yang sudah saya gunakan. Nah, jadi di sini saya sudah memasukkan referensi-referensi yang ada di Mendeley Site ini yang saya gunakan di dalam laporan saya seperti ini contohnya. Ini, dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menunjukkan cara membuat daftar pustaka dari referensi-referensi yang saya gunakan dalam satu file yang saya gunakan ini dari laporan atau jurnal saya ini. Jadi saya akan langsung ke bagian terakhir dari halaman. Nah, langsung saya coba ketik daftar pustaka. Nah, dari daftar pustaka ini, kemudian kita kembali ke Mendeley Site, kita akan klik di bagian titik 3 ini, lalu kita klik Insert Bibliografi, dan lalu kita klik Continue. Nah, di sini sudah terlihat referensi-referensi yang sudah saya gunakan dalam satu file ini, terdapat sekitar 15 sampai 16 referensi yang saya gunakan di laporan ini. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai cara menggunakan dari aplikasi Mendeley, baik itu Mendeley Reference Manager yang ada di desktop, maupun Mendeley Site yang terhubung langsung ke dalam aplikasi Microsoft Word.
Sekian, terima kasih.